pada kesempatan ini dalam memberikan ruang diskusi pada kita terkait dengan kajian peningkatan PAD. Bicara PAD yang kami ketahui itu ada pajak, juga retribusi. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat Labuan tadi, dari 11 mata pajak itu yang sudah kita kelola tepatnya di Badan Pendapatan Daerah, dan pastinya dengan perkembangan dan pembangunan yang ada itu tepat untuk dilakukan penyesuaian kembali. Tetapi pada kesempatan ini saya mendengar tadi menarik untuk desa dan kota. Tidak kalah pentingnya untuk dikaji potensi kepada desa untuk bisa menerima manfaat dari potensi yang ada di masing-masing desanya. Karena apa? Desa sepengetahuan saya mempunyai juga APBD, di mana yang nantinya tidak selalu serta-merta menunggu, juga berharap dari dana transfer, baik itu dana desa, hasil pajak, ADD, seperti yang tadi Ibu sampaikan terjadinya pemangkasan. Kalau di Bapenda itu tepatnya yang dikelola itu pajak, tapi bagaimana juga perlu dikaji yang telah menjadi ketetapan pajak ini juga bisa berbentuk retribusi kepada desa sebagai dana peribanan desa. Mohon untuk saran ke depannya Bapak Ibu Profesor. Sama kita ketahui akhir-akhir ini ada program pemerintah jangka menengah yang jadi prioritas itu program nasional MDG, makan minum. Di situ kita melihat ada potensi. Kalau kita lihat subjek dan objeknya itu klasifikasinya memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan pajak, terkecuali dapur yang kita lihat itu yang yang difasilitasi oleh Badan Izin Nasional. Tetapi ada juga bisa lihat dapur-dapur yang berdiri dengan secara mandiri, karena itu sudah dalam bentuk catering dan mereka juga melakukan pesanan pengiriman sesuai dengan pesanan. Mohon untuk pengkajian di mana kita bisa mendapatkan potensi yang ada, tapi mendukung dengan program pemerintah yang ada. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Gunawan, Kabid di Bapenda. Jadi terkait 11 mata pajak yang dikelola Bapenda ini, agar dilakukan peninjauan kembali yang seperti SJP tadi ya Pak ya. Kemudian untuk di desa-desa agar desa juga tidak hanya menunggu dana transfer dari pusat seperti itu ya, TKD untuk seperti dana desa. Dan juga saran Pak Prof agar program MBG sebaiknya juga dilakukan pemungutan pajak seperti itu Pak Kabin ya, untuk dapur-dapur mandiri ya Pak ya. Oke. Mungkin kami mau bertanya juga Pak Kabin, kira-kira di desa mana yang mungkin potensi pajaknya tinggi, namun mungkin belum tergali nih gitu. Jadi kalau dari Bapenda sendiri mungkin bisa memberikan data di desa-desa mana, atau mungkin nanti kami juga bertanya ke Dinas PMD Pak Kabid silakan nanti bolehlah Bapenda menyampaikan data untuk desa-desa yang mana yang akan disurvei, lebih ruang lingkupnya lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi, sehingga penelitian ini tidak mungkin dalam waktu 2 bulan kita meneliti ke seluruh desa yang ada 394 desa. Kemudian selain data itu juga kami butuh dari Bapenda kira-kira potensi apa-apa saja yang ada,
dan kemudian nanti di lapangan juga akan digali oleh surveyor kita, seperti itu ya Pak Kabid. Mungkin nanti dijelaskan dulu oleh Pak Prof. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kabid. Terkait dengan potensi program pajak yang bisa kita pungut dari program pemerintah MBG, ya, kita ketahui makanan bergizi gratis ini 1 bulan aja sudah 27 triliun gitu Pak ya, seluruh Indonesia gitu kan. Nah, tentu saja ada objek pajak di dalamnya. Nah, di antara objek pajaknya pertama PPN, makanan minuman. Tetapi PPN ini kan kewenangan pusat gitu Pak ya, Kementerian Keuangan. Nah, berarti bukan PAD kita. Satu, itu sudah kita identifikasi dari MBG. Yang kedua, pajak restoran 10% sesuai dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah 2009. Nah, di sini potensi kita 10%. Apakah sudah dipungut? Kalau belum dipungut, maka setahun ini potensi kita. Nah, ini Pak ya. Jadi memang berdasarkan Perda itu ya kita apakan Pak ya, kita tagih ya ke berapa posko-posko MBG. Nah, ini yang kita lakukan nantinya. Jadi terima kasih Pak masukannya. Yang ketiga, potensinya cukai minuman. Nah, ini bukan kewenangan kita, yaitu pusat Departemen Keuangan gitu ya, Pak Purbaya ya. Kemudian cukai dana bagi hasil rokok juga itu kewenangan dari pusat ya. Jadi memang satu aja lah potensi kita, yaitu pajak restoran. Nah, itu Pak saya kira yang bisa kita pungut dari MBG. Terima kasih Pak atas masukannya. Saya kembalikan. Ya, mungkin cukup jelas ya Pak Kabid. Mungkin yang bisa kita gali potensinya untuk MBG ini yaitu dapur-dapur mandiri dari pajak restoran yang 10%. Jadi untuk PPN dan yang lainnya itu untuk kewenangan pusat ya Pak. Yeah. Oke. Baik. Kita lanjut ke Pak Kabid, gimana? Sudah? Ada lagi mungkin, tapi data-data tadi yang nanti diminta oleh Prof dan rekan-rekan surveyor boleh diberikan ya Pak Kabid. Kita lanjut ke Dinas PMD, Pak Kabid silakan. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan Pak Prof, saya Rismar Silaban, Kabid Bina Pemerintahan Desa dari Dinas PMD Serang. Dalam kajian ini, izin Pak Profesor, ya, Pak, saya kira kita perlu pembatasan lagi, ya, karena ini dulunya di sini potensi pendapatan asli ya, daerah desa, di desa ya. Nah, kalau bagi kami, SPB, PAD desa ini larinya di APBD desa Pak, ya, bukan ke APBD Pemkab desa Pak. Karena desa juga mengatur rumah tangganya sendiri melalui APBD. Jadi saya kira ini Pak Profesor mohon dibuat batasan, karena saya lihat di sini desa hanya dijadikan lokus, bukan tujuan meningkatkan PAD desanya. Hanya lokus, hanya objeknya di desa. Ini pendapat dari kami ya, Pak Prof. Nah, di samping itu, per saat ini kami dapat menyampaikan bahwasanya 380 desa di Desa Serang saat ini sedang booming membuat usaha melalui BUMDes, badan usaha milik desa, dengan berbagai macam jenis usahanya. Tentunya nanti tidak tertutup kemungkinan ada yang beririsan potensi retribusi atau barangkali potensi pajak dengan penutupan MK. Jadi mungkin ini nanti bisa jadi bahan juga memperdalam yang mana yang bisa diberikan kewenangan desa dan mana yang MK. Saya kira itu Pak Prof, kami hanya ingin mempertegas bahwasanya desa itu punya kewenangan tersendiri. Jadi kalau bisa judulnya itu jangan PAD desa Pak, ya, PAD Pemkab desa Serang. ya. Jadi desa perkotaan hanya lokus. Izin Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ya, terima kasih Pak Silaban dari Kabid PMD Bina Pemerintahan Desa Deli Serdang. Ya, betul Pak. Jadi yang sudah masuk APBDes dan juga masuk PADes tidak masuk survei kita, pengecualian ya. Jadi yang belum masuk, yang dipungut, yang tupoksinya yang merupakan potensi yang akan dipungut oleh Bapenda ya, dan bukan pada PADes. Nah, ini kami batasi gitu ya. Jadi yang kami seliti itu adalah yang kewenangan pemerintah kabupaten ya. Jadi kewenangan pemerintah desa tidak kami masukkan ya, dari pos PADes itu kan, pajak desa, retribusi desa, kekayaan lain-lain desa, dan juga pendapatan lainnya gitu kan, yang masuk di desa dan juga masuk yang sudah diusaha. Tapi kalau diusahakan badan usaha desa BUMDes, tetapi itu adalah objek kabupaten, ya kami masukkan Pak gitu ya. Nah itu dia kan. Jadi yang misalkan BUMDes mengelola usaha restoran, udah pasti kan walaupun milik desa tapi objeknya objek kabupaten. Nah ini kami data masuk gitu ya, dipoto, ditulis namanya gitu kan, potensi gitu kan. Nanti Bapenda menetapkan tagihan. Nah ini yang kami lakukan pada 22 kecamatan ya yang ada di Deli Serdang ini Pak. Nah itu terima kasih Pak masukannya, dan itulah Pak ya, intinya memang yang bukan kewenangan yang bukan kewenangan kabupaten untuk dipungut. Nah ini tidak kami masukkan supaya tidak tumpang tindih pungutannya Pak. Nah ini yang saya kira perlu kita batasi. Terima kasih Pak, silakan. Selamat pagi Pak. Oke baik, nanti selanjutnya mungkin kita banyak juga ya berdiskusi dengan Pak Kabin dari PMD, Pak Silaban, untuk terkait data-data juga Pak, untuk di desa-desa seperti apa potensi PAD yang baik merupakan kewenangan desa dan juga kewenangan kabupaten. Baik Bapak Ibu, mungkin ada saran dan masukan lain kira-kira dari kecamatan atau dari dinas, dari BKD, Bu. Lanjut, oke. Lanjut ya. Dinas PTSP, PMPTSP. Ada yang hadir? Oh ya, Pak, silakan. PTSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Dinas PTSP mendukung sepenuhnya untuk peningkatan dalam APBD pedesaan. Sebelumnya kami dari Dinas PTSP untuk PDG di persetujuan bangun gedung di pedesaan telah bekerjasama dengan kecamatan dan mendorong untuk kegiatan PAD. Sekian itu. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Mungkin kita lanjut ke kecamatan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kita bagian TAPEM, Bumul, pas. Kita ke CKTR ya, Dinas CKTR. Pak Sari silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang saya hormati Mas Heri, ini tim dari Seladi. Kami dari Seteluang karena memiliki posisi tadi sejalan dengan apa yang disampaikan dari tim kami dari pimpinan komite, yaitu terkait dengan PDG. Karena disampaikan hari ini adalah sebelum jadi melalui kajian tingkatan ini, kami menginginkan bagaimana ada dorongan yang masyarakat di pedesaan atau masyarakat di pedesaan mengayo-ayokan atau bagaimana menentukan masyarakat atau pengusaha di wilayahnya
pengelolaan kerja, IPAL, dan MCK portable yang dimana ini ada nilai PAD atau retribusinya. Jadi perusahaan ini memiliki 2 UPT dan armada yang dikelola oleh operatornya yaitu PT PAS. Jadi memiliki sesuai dengan Perda 124 itu dikenakan retribusi. Jadi memang perusahaan ini Pak sangat luas, namun perhatikan juga Pak bahwa penyedotan yang dilakukan oleh Pemkab swasta, tapi teman-teman kita yang dari swasta ini melakukan penyedotan, tapi kita khawatir di mana mereka mengelola limbahnya, atau jangan-jangan ini limbah yang disedot dari ini dibuang kembali ke sungai atau ke lahan terbuka, sehingga ini bukan lagi menyehatkan lingkungan, menambah timbul penyakit di masyarakat. Jadi di mana kalau dia di Sumatera Utara khususnya dia dari Serdang, dia ada IPT-nya di Serdang dan Medan. Jadi sampai saat ini data kami tidak begitu signifikan mereka melakukan pengolahan kami di Medan. Jadi ini yang kami lakukan dalam kajian ini, bagaimana nanti dimasukkan katakanlah seperti dorongan di desa atau kelurahan agar masyarakat itu melakukan pengolahan limbah dan penyedotan kepada pihak yang resmi dan dikelola dan diolah secara baik sesuai dengan persyaratan. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sari untuk penanganan PBG ya Pak ya, izin PBG ya, persetujuan bangunan dan gedung, kemudian juga penyedotan limbah ya. Ini mungkin menjadi salah satu ya, banyak menjadi sumber PAD kita. Ya, terima kasih dari Dinas ATPR Pak ya. Ya, di sini Pak juga saya setuju ya, PBG yang dulu namanya IMB ya, izin mendirikan bangunan, dan ini banyak orang buat gedung, buat bangunan belum ada IMB Pak ya, belum ada PBG sekarang ini. Tetapi juga kita harus evaluasi Pak, PBG ini proses persetujuannya mudah atau sulit. Nah, sehingga mereka enggan membayar gitu kan. Nah, kalau mudah, PAD kita meningkat. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan pada Bapak Desa dan juga Bapak Kecamatan gitu ya, bagaimana mudahnya mengurus PBG ini. Nah, kalau sudah mudah maka orang mau bayar gitu ya Pak ya. Kalau sulit, nah ini yang kabarnya kan kalau PBG ini harus ada konsultannya sekarang kan. Nah, harus ada DED-nya, detail engineering-nya gitu kan. Nah, ini yang sekarang sulit orang menyediakan itu. Nah, bagaimana ini bisa mudah? Nah, kalau mudah maka orang akan bayar Pak gitu kan. Dan IMB juga sangat besar sekali Pak ya, nilainya dari luas tanah, luas bangunan Pak ya. Nah, ini yang merupakan variabel penentunya. Dan ini kalau kita optimal gitu ya, nah ini akan besar Pak ya. Kalau kita lihat ya, memang kelilinglah kita di desa-desa yang ada di Deli Serdang Pak, itu nggak ada pelang PBG-nya kalau bangun orang. Apalagi di pedalaman Pak ya, nggak ada sama sekali itu. Nah ini itulah, jadi makanya kalau menurut saya bagaimana supaya efektif ya, kemudahannya gitu kan di level desa. Udah nanti diuruskan oleh pemerintah desanya begitu kan PBG-nya, nggak datang lagi ke Lubuk Pakam mereka. Nah ini yang kalau bisa intensifikasi dan ekstensifikasinya yang kita permudah Pak. Terima kasih Pak. Oh, limbah, ya juga ya, limbah ini juga retribusi ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang banyak beroperasi di Deli Serdang ini limbahnya sudah dipungut tidak retribusinya Pak? Berapa persen Pak kira-kira yang udah kita dapatkan? Nah ini ya, jadi misalnya dari 5.000 perusahaan hanya 100 gitu kan, berarti sekitar 10%, 90% belum. Nah ini yang nantinya kita masukkan aja data-data perusahaannya yang belum menjadi objek pungut retribusi, masuk laporan kita. Jadi nanti mohon bantuannya juga Pak, koordinasi filenya dikirim ke kita supaya ini masuk ke laporan kita untuk dipungut gitu kan. Nah ada dasarnya kajiannya, ini Pak kajiannya gitu kan. Nah jadi nggak disalahkan lagi Bapak gitu kan.
kami nantinya yang apa, ini udah dari USU nih kajiannya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi data Pak nanti kirim aja ke kita, mana yang belum dipungut itu kita masukkan ke laporan kita. Jadi kami makin memperkuat kebijakan Bapak Ibu nanti yang akan Bapak Ibu telurkan dalam apa ya, surat ketetapan penagihan ya kepada objek-objek PAD ya di Kabupaten Deli Serdang. Itu Bu, saya kira atas kerjasamanya ya, mohon dukungannya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Prof untuk penjelasannya ya. Pak Sari mungkin ya lebih di monitor lagi mungkin ya untuk yang di daerah-daerah. Memang saya lihat kalau untuk PBG banyak sekali, bahkan itu mungkin di pinggir-pinggir jalan untuk di desa-desa di kecamatan yang agak jauh dari Gunung Pakam ini. Nah itu banyak sekali PBG yang tidak ada. Jadi seperti IEP ya dulu itu ya tidak ada. Jadi saya pikir mungkin jadi kita nggak ajak gitu ya. Hal-hal seperti itu mungkin bisa entah didatangin atau apa gitu ya. Kalau dulu mungkin kalau di daerah-daerah perkotaan ada Satpol PP mungkin yang bisa ini bertanya seperti itu kan. Nah kalau untuk di daerah-daerah pedalaman yang mungkin memang kurang monitoring kita ya Pak Sari. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke kecamatan lain. Iya, Pak Kabit silakan. Ini apa yang Ibu sampaikan tadi di daerah pedesaan mungkin banyak bangunan yang tidak ada IMB-nya. Iya. Nah, dulu ada kewenangan dari bupati kepada camat untuk IMB luasan 80 meter itu dilimpahkan kepada camat, sehingga untuk mencapai PAD itu bisa tergerak lebih banyak. Barangkali ini Pak Profesor bisa jadi masukan kembali supaya dilimpahkan kembali ke camat. Ini tadi kami bincang-bincang ada Sekcam Galang, Sekcam Batangkuis, Camat Tanjung Rawa, sama Sekcam Setuan, Estratif Setuan. Iya, ada Sekcam Batangkuis juga Sunggal Sekcam. Iya. Nah, barangkali ini perlu dikembalikan ke camat, supaya bisa juga sampai desa. Karena PBG barangkali perizinan yang tahu menjelaskannya per saat ini. Terima kasih. Ya, mungkin Dinas PMPTSP bisa menjelaskan untuk kewenangan yang dulunya camat ya, kewenangan di kecamatan itu IMB, jangan dulunya itu IMB untuk bangunan yang tidak lebih dari 80 meter di wilayah kecamatan untuk camat yang menjadi wewenangnya. Oke, silakan Pak. Izin Bapak Ibu. Sejak keluarnya peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 itu ditegaskan bahwasanya IMB berubah menjadi namanya PBG dan semuanya itu pada saat itu di bawah Kementerian PUPR dengan sekretariatnya CDD itu adalah di Dinas Sekretariat dan Tata Ruang. Jadi semua pengelolaan untuk berbagai tujuan tetap di CDD karena itu ada proses untuk penilaian teknisnya Bapak Ibu. Sekian. Sudah tahun 2021 ya Pak ya? Iya. Jadi ya kita mengikuti pada peraturan pemerintah Pak Kabit terkait dengan kewenangan di mana PBG itu diterbitkan. Jadi CKTR dan PTSP, kemudian PBG-nya di CKTR, izinnya di PTSP seperti itu kan Pak. Oke, baik. Kita lanjut kecamatan lain. Ibu Nuni, Pas, Pancur Batu, Pas. Ada lagi mungkin Pak Sekcam, Batangkuis, Sunggal. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Saya dari Sektor Sunggal menyampaikan karena memang ini kajian potensi PAD yang ada di Kabupaten Serdang khususnya di Kecamatan Sunggal. Kami di Kecamatan Sunggal ada satu
desa, yaitu Desa Kampung Lalang. Desa Kampung Lalang ini setiap harinya ada pasar tumpah di jalan itu. Itu sangat mengganggu transportasi pagi mau pergi kerja maupun berangkat sekolah, sangat terganggu. Potensi yang ada di pasar tumpah ini apabila nantinya ada relokasi khusus dari pasar tumpah ini, pastinya ada PAD baru yang akan dihasilkan. Karena memang di Sunggal juga belum ada pajak yang representatif atau permanen yang terpusat untuk belanja bagi masyarakat. Makanya ini sebagai salah satu masukan bagi kita, nantinya pasti ada itu potensi-potensi PAD baru yang dihasilkan dari pajak Kampung Lalang, karena memang masyarakat di Kecamatan Sunggal itu kalau mau belanja itu sudah terkenal di pajak Kampung Lalang. Pajak Kampung Lalang. Kemudian ada satu lagi potensi PAD yang ada di pajak Cina namanya. Kami ngomongnya seperti itu misalnya. Pajak Cina yaitu di desa Purwodadi dan Desa Mulyorejo bersebelahan. Itu juga sama, kalau ada relokasi khusus dibuat pajak yang permanen, maka akan menghasilkan PAD baru dari pajak permanen tersebut. Ini pasar di Desa Serdang belum ada itu BUMD khusus. yang saya sampaikan dari teman-teman juga. Terima kasih. Dinas itu sih. Baik, terima kasih Pak Sekcap. Untuk di Kecamatan Sunggal ya, ternyata memang belum ada pasar permanen seperti itu ya Pak Sekcap. Sehingga mungkin ini bisa kita rekomendasikan Pak Prof. Ya. Karena kan memang di Kampung Lalang ini dan juga di pajak Cina ya, itu memang seperti pasar tumpah Ya. dan memang selalu beroperasi, cuma itu tadi tidak ada retribusi pajaknya, jadi seperti itu karena tidak ada pasar permanennya begitu Pak Prof. Ya mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Prof. Ya, terima kasih Pak Sekcam Kecamatan Sunggal Pak ya. Ya, jadi memang Deli Serdang tidak ada memiliki BUMD khusus, yaitu Dinas Pasar Pak ya, memang nggak ada ya. Jadi di bawah dinas kan itu, Dinas Perindak gitu ya. Beda dengan Kota Medan gitu kan. Dia punya PD pasar dan mengelola 20-an pasar di Medan. Jadi dikhususkan dan menyetor PAD memang ada. Nah, di sini kita akan usulkan gitu ya, masukkan dokumen bahwasanya dibuatlah program untuk mendirikan pasar permanen gitu ya. Sehingga udah puluhan tahun orang jualan di Sunggal itu buat macet Pak ya. Kalau dulu kita mau ke Binjai lewat sana stres gitu Pak ya. Macet gitu ya, karena orang tumpah di jalan gitu ya. Nah, jadi ini terobosan juga ini pada kepemimpinan Bupati ini ya, kita buat pasar permanen. Dananya ada gitu kan, kenapa tidak bisa kita buat pasar permanen dan kajian ilmiahnya ada. Nah, nanti masukannya, terima kasih Pak, akan kami masukkan di dokumen, akan mendirikan pasar permanen ya. Kalau sudah ada pasar permanen, maka PAD dengan mudah dipungut. Kalau PAD dipungut berapa potensinya? Nanti di situ akan muncul di laporan. Itu saya kira. Terima kasih Pak Sekcam. Saya kembalikan pada Bu. Ya, terima kasih Pak Prof. Mungkin itu Pak Sekcam terkait dengan pasar di Kampung Lalang dan juga di pajak Cina tadi. Mungkin bisa ada tambahan dari Pak Sekcam Galang. Pak Sekcam. Ya. Silakan Pak. Ada? Ada ya. Beri jawab tadi banyak. Nggak apa-apa Pak. Jadi saya kira itu memang sebenarnya apapun yang kita rencanakan kita harus menentukan ini yang sebenarnya yang harus dilakukan. Ketika pajak ini ataupun ini dalam
mendorong bagaimana tentang kesejahteraan rakyat itu menyebabkan ini tadi apa yang disampaikan tadi itu yang memang betul-betul lah kita cari itu ada, tidak ada yang lain. Ya, kalau misalnya yang terbaru cara prajurit itu karena kita setiap beberapa tahun sekali tentang masalah pembangunan dunia antara desa dan kelurahan ini yang tidak kita bahas, tapi kita sediakan ini. Artinya untuk mencapai tujuan itu dari kita masih tetap tidak benar-benar bawah artinya kita tidak ya kita dari guru besar kita ada pendapat bagaimana cara meningkatkan pelajaran hari itu. Saya kira ini belum sempurna, apalagi kita dengan bagaimana tadi kemarin saya katakan bagaimana utang kita masyarakat kita itu tadi bisakah dihilangkan itu atau tidak? Itu tidak menjadi satu kajian. Jadi sekarang ini kalau tidak salah berapa miliar kita sekarang utang, bagaimana meningkatkan PAD tadi itu dengan utang kita itu katakan 10 utang dan wajib pajak kita kasih nama dia lakukan membayar artinya kan meningkatkan biaya itu bisa pemasukan kita, tapi sampai sekarang utang itu jangan cuma meningkat berbunga. Tidak ada solusi kita dari itu. Kita lagi persoalan masalah dan kita katakan masalah pajak bangunan. Di situ tentunya berkaitan dengan surat tanah. Bahwa banyak terjadinya di lapangan surat tanah itu tadi itu ketika dia membuat yang baru dia tidak mau membayar pajak yang lama. Ini bagaimana solusinya? Apa? Saya katakan itu dia bawa haji waris. Contoh salah satu perjalanan itu menjadi salah satu pajak. Ketika seseorang itu dia ahli waris surat tanahnya, dia tidak membayar pajak bangunannya. Ketika dia jual, dia tidak mau mengurus tadi validasi tadi. Karena kita suruh. Nah itu menjadi beban juga. Jadi bagaimana solusinya? Saya kira ya Pak Kabit apa? salah satu Sekcam Galang. katakan yang kedua tadi masalah utang. Saya berkata maksudnya bagaimana tentang aturan tentang utang pribadi bisakah secara peraturan itu atau misalnya 50% saja kita yang boleh bayarkan 50% lagi atau misalnya 80%, 20% yang tidak tergantung. Tapi apakah itu menyalahi aturan atau tidak? Saya kira ada menanya lagi itu. Ada menanya yang berdiri, bukan? Ya baik, terima kasih Pak Sekcam Galang. Ya, jadi Pak, ya terkait dengan apa ini ya pungutan PAD ini memang kita harus benahi lah ya manajemen penagihan gitu ya atau manajemen pungutannya. Nah jadi potensi banyak gitu kan, misalnya tanah gitu kan, tanah yang dimiliki di Deli Serdang ini banyak belum membayar PBB, pajak bumi bangunan. Ya kenapa? Ya karena NOP-nya belum ada, ya belum sampai gitu kan, sehingga sulit untuk dibayar gitu kan. Nah jadi bagaimana setiap dari tanah-tanah ini diidentifikasi oleh pemerintah desa, lantas ditagihkan ya NOP-nya. Nah jadi ini menyangkut dengan manajemennya, manajemen pungutannya supaya ekstensifikasi kita terhadap PAD itu meningkat. Nah ini yang perlu kita lakukan. Ya itu tadi ya Pak, banyak tanah-tanah yang ada di Deli Serdang ini pemiliknya abangnya gitu kan atau orang tuanya gitu kan bertahun-tahun itu nggak bayar PBB gitu kan. Ya karena mereka sendiri pun mau dibayar kemana ini gitu kan. Apa sih nomor identitas PBB saya gitu, nggak ada yang tahu gitu Pak ya. Nah ini kembali kita ujung tombaknya kecamatan atau juga pemerintah desa ya untuk mengirimkan NOP ya kepada
pemilik tanah ya, dan itu merupakan potensi PAD yang besar bagi Deli Serdang, yaitu PBB. Jadi manajemen pungutannya Pak kita benahi di sini. Itu saya kira. Terima kasih Pak Sekcam. Manajemennya ya Prof Ya. ya. Oke baik, kira-kira seperti itu Pak Sekcam terkait manajemen pemungutan pajak mungkin ya. Oke, kita lanjut ke kecamatan. Bang Purba, Tarigan, Batang Kuis, pas. Stem Hulu, banyak ini PAD di sana, kurang. Kalau wajahnya lemes berarti kurang kayaknya ya. Oke, kalau begitu masukan dari Pak Prof. Baik, terima kasih. Pertama kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memberi masukan. Sudah ada ibu-ibu tadi ngomong belum? Berarti kalau belum nanti akan kami jumpai. Iya, ibu-ibunya ya. Kan gitu dia. Baik, saya kira luar biasa. Tapi memang yang kebetulan kami bukan orang Pemkab kan. Tapi memang masukan dari Bapak Sekcam yang terakhir tadi itu saya kira luar biasa. Bagaimana PAD ditingkatkan? Tentu dari sumber-sumber yang memang memungkinkan. Berapa Bu nom Bu Pipi? Barangkali yang menjadi perhatian kita juga, nanti kami juga akan melakukan bagaimana meningkatkan untuk data nanti boleh saya minta Ibu. mereka yang akan memberikan namanya pajak. Kan itu yang menjadi persoalan juga untuk kesejahteraan. Tidak saja ya, balik. Saya kira itu yang harus kita lihat. Jadi memang curang aja ya, kalau minta kita datanya ya. berkaca pada Ya. negara-negara maju, Ya, nanti suruh bayar ke Bapak yang maju, ya, ngambilkan. itu kan mereka dengan sukarela itu memberikan pajak karena mereka tahu betul peran pemerintah ada kepada mereka. Nah itu gitu. Jadi barangkali nanti dinas-dinas terkait itu harus juga memberi semacam jaminan bahwa memang pemerintah hadir pada semua usaha-usaha mereka, sehingga bukan persoalan hari ini, persoalan kita ini, tapi persoalan yang berkelanjutan. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi bagaimana pemerintah hadir di semua lini yang memang ikut memberikan pajak atau peningkatan pajak itu. Nah, meskipun ini tidak langsung bisa diterapkan dalam pemotretan, tapi paling tidak kita akan bisa menunjukkan itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang pernah menjadi camat, sekcam, kepala desa nanti dan sebagainya, barangkali di satu sisi kita meningkatkan pendapatan asli daerah, tapi di sisi lain bagaimana kita juga tadi ada kata mensejahterakan masyarakat ini, sehingga memang menjadi kewajiban bahwa kalau dia tidak bayar pajak, dia tahu betul bahwa ada yang kurang pada usahanya. Baik, bagaimana kita memikirkan itu? Jadi kalau saya tidak bayar pajak, bagaimana? Kalau saya bayar pajak, bagaimana? Itu mesti kita pikirkan. Salah satu contoh Bapak dan Ibu, kebetulan pada masa pensiun saya ini, saya membuka warung kafe halal yang memang tidak saya harapkan itu terlalu ramai, karena karyawan saya pun ada 2-3, satu koki, satu lagi barista, satu tukang antar. Saya pun bisa koki, jadi kalau Bu Bibi datang nanti di kafe saya, pasti kopinya lebih enak karena saya buat sendiri. Oke, gimana itu Pak? Mau latte apa, mau sanger apa, mau apa, saya buat sendiri. Langsung saya pakai celemek itu, langsung saya kerja. Harganya jadi lebih mahal itu. Nah, apa yang ingin saya katakan? Saya butuh pemerintah hadir di sini, bagian UMKM hadir dia. Untuk apa? Saya belum bisa memberikan upah karyawan saya itu 5 juta 1 bulan. Padahal di Eropa bisa. Kenapa bisa? Karena orang yang terampil ada. Tamat dia dari SMK, kata Boga misalnya, langsung dilatih barista, dilatih menjadi koki, maka penghasilan saya akan lebih bagus karena enak makanannya, enak kopinya. Bapak-bapak dan ibu akan cari tempat saya itu. Lah
laku dia, maka saya akan dibayar pajak. Karena apa? Karena pemerintah sudah melatih koki saya, melatih barista saya. Apalagi kalau dibilang lagi oleh dinas UMKM misalnya, Pak, gajinya kok sedikit itu di bawah UMR. Mari kita patungan yuk untuk 2 tahun ini. Hadir dia pemerintah untuk memberi pajak. Akademisi tentu berpikirnya bukan hanya bagaimana mengumpul, menambah, tapi bagaimana supaya sumber yang dikumpul itu sustainable dia ke depan. Itulah sebenarnya Bapak Camat, Sekcam yang akan lakukan. Siapa tahu juga Bapak nanti akan buka warung juga. Seperti saya begitu buat apa Pak? Belum laku 1 piring pun sudah ada lakaknya, sudah ada pajak bea. Langsung saya buat surat ke dinas pendapatan kami bilang kata di sini, saya bilang Bapak lihat dulu sudah ada laku atau tidak, jangan langsung minta pajak. Nah, itu kesejahteraan tadi itu. Bapak lihat dulu berapa saya membantu pegawai ini, saya tingkatkan, bantu saya meningkatkan supaya saya berikan pajak. Untuk belum, karena saya masih gajian, kan gitu ya. Untuk rusak. Nah, saya kira ini yang dimaksud dengan pembangunan. Jadi kita bayar pajak, rugi kalau menguntungkan. Kalau nggak bayar pajak, rugi kita. Karena nggak dilakukan lagi nanti apa kita di sekolah-sekolah itu Bapak dan Ibu, mereka nggak bisa menjadi barista yang bagus. Hampir tidak ada sekolah tata boga yang ada mesinnya, mesin sama. Bagaimana nggak bisa? Maka pemerintah hadir untuk membuat itu. Padahal kita minum kopi. Saya dengan 35% Arabica, 65 Robusta, dengan 30% Arabica, 70 dengan Robusta, saya tahu cara rasanya. Bayangkan itu hanya menimbang saja, apalagi istilahnya dia agak-agak begitu. Jangan orang akan datang kira-kira. Nah, bagaimana saya kira nanti itu akan juga meskipun itu adalah masukan-masukan yang datang dari bapak-bapak, tapi cara berpikir kita adalah bahwa PAD kita tambah karena apa? Mereka sejahtera, sehingga itu terus-menerus seperti itu. Itulah yang disebutkan. Jadi kalau kami yang namanya ada SDGs, nanti penelitian kami harus berpikir ini bagaimana sustainable ke depan. Siapapun jadi bupati akan bisa seperti itu karena dia sejahtera. Di samping tak semua orang jujur, itu bukan bagian kita lagi, bagian orang lain nanti itu. Tapi orang-orang beradab kita harapkan di kota-kota nanti akan bayar pajak karena dia dibantu kehadiran oleh pemerintah dalam hal usaha mereka, sehingga Skandar mudah, terutama yang berhubungan dengan memberi pajak yang hidup mereka di sini. Saya kira nanti ini menarik. Ya, kami kebetulan datang dari lembaga penelitian, bukan orang yang hanya mencari pekerjaan, tapi kami dari lembaga yang penelitian dengan dua keahlian itu, kualitatif dengan kuantitatif. Untuk kualitatif melalui Bu Vivi atau mungkin sekretaris atau mungkin Pak kami akan minta nomor bapak-bapak dan ibu. Kita akan enak bicara satu persatu nanti dari hati ke hati untuk memberikan masukan ini. Kalau waktunya barangkali sangat terbatas, minimal kami akan buat susulan yang luaran yang lebih bagus lagi yang tidak tercakup dalam pekerjaan. Tapi mudah-mudahan kita akan bisa lakukan itu karena kita menggunakan dua desain ini. Desain kualitatif akan memotret natural set, latar alamiah, bukan latar setelah dipoles-poles. Latar alamiahnya kita bahwa ada kesulitan di situ, itu adalah persoalan kebijakan suatu saat untuk bagaimana mengeksekusi itu. Saya kira itu. Terima kasih atas atas respon Bapak dan Ibu. Kami harapkan respon seperti ini akan lebih lagi ke depan. Ya, untuk memberitahukan yang sebenarnya kesulitan-kesulitan itu sehingga potret kami tidak akan masalah. Kamera kami adalah kamera yang betul-betul memotretnya. Sehingga dan kalau ada nanti kesulitan-kesulitan di situ dari informasi dari Bapak dan Ibu, itu akan kami analisis, akan kami sampaikan juga dalam laporan. Karena memang inilah pekerjaan untuk penelitian. Jadi saya kira itu yang harus kami sampaikan. Ini tidak ada yang sulit sebenarnya kalau kita bekerja sama.
Demikian saya kira dari saya. Kalau ada dari Prof, apalagi Prof masih ada dari teman-teman. Ya. Saya kembalikan pada Ibu kami. Baik Bapak Ibu, setelah ditutup tadi mungkin ya sedikit closing statement dari Prof Sibarani, kita akan menutup laporan ini, atau mungkin ada lagi masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Sepertinya udah nggak ada lagi ya. Oke, semoga kajian ini bermanfaat memang bagi kita dan juga untuk masyarakat khususnya Kabupaten Deli Serdang terkait peningkatan PAD yang merupakan tonggak daripada anggaran dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan bertemu kembali di pembahasan laporan antara kajian peningkatan potensi PAD di desa di perkotaan wilayah Kabupaten Deli Serdang. Untuk Bapak Ibu yang nantinya kami mintakan data-data khususnya dinas Bapeda, Badan Pendapatan Daerah, dan juga PMD, dan juga camat-camat, kades-kades juga nanti para surveyor akan turun ke lapangan untuk meminta data, dan juga dari CKTR dan PPSP. Baik Bapak Ibu, sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.